Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini, terkhusus adalah aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita ma'asyiral muslimin yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan Ramadan saat ini. Karena 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, bahkan 1 bulan menjelang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil saudara-saudara kita tersebut. Yang kemarin di tahun yang lalu kita bersama ayah kita, bersama ibunda kita masih makan sahur secara bersama. Kita masih berbuka secara bersama-sama. Tetapi situasi dan kondisi Ramadan tahun ini berbeda. Tanpa kehadiran seorang ayah, tanpa adanya ibu kita yang ikut bersama-sama untuk makan di atas meja makan, maka kita patut bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan beribadah kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, jangan kita sia-siakan, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan betul-betul hendaknya karena iman. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpuasa penuh karena iman, maka mereka akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa penuh karena iman, maka akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan yang kita kerjakan saat ini, ibadah Ramadan yang kita laksanakan saat ini, yaitu ibadah puasa. Itu berbeda dengan ibadah-ibadah di luar dari puasa. Beda dengan ibadah salat, beda dengan zakat, beda dengan infak dan sedekah, beda dengan berbuat baik dan lain sebagainya. Berbeda dengan ibadah membaca Al-Qur'an. Kalau ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan pada saat ini adalah merupakan ibadah bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, setiap amal anak Adam itu adalah miliknya, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah untukku, dan aku akan membalas ibadah puasa yang telah hambaku kerjakan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ibadah puasa, pahala puasa itu nilainya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan berapa nilai ibadah puasa yang telah dikerjakan oleh hambanya. Seperti bagaimana ketika kita membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan adalah terdiri dari 3 huruf. Maka setiap satu huruf itu Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Artinya pahala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah puasa ini belum ditentukan oleh Allah. Siapa yang menentukan ibadah puasa itu pahalanya? Yaitu adalah kita sendiri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Ketika perusahaan mengatakan kamu diterima di perusahaan saya,
maka saya akan beri kamu gaji dengan sebanyak sekian selama 1 bulan. Jadi kamu menerima setiap bulannya gaji sebesar ini. Dan mungkin ada di antara kita, karena kita telah tahu berapa jumlah gaji yang akan kita dapatkan, tentu berbagai hal yang dapat kita laksanakan, cara kita bekerja. Mungkin kita bisa berleha-leha dalam pekerjaan kita, mungkin bisa kita sering terlambat, apalagi gaji yang telah ditetapkan, gaji yang telah ditentukan itu rendah dan tidak sesuai dengan kinerja kita. Tetapi ada perusahaan yang menerima kita bekerja tetapi gaji kita belum ditentukan. Kata pimpinan perusahaan, kamu digaji berdasarkan bagaimana kualitas kerjamu. Kalau kualitas kerjamu bagus, pekerjaanmu baik dan tidak rusak, sesuai dengan apa yang diharapkan di perusahaan ini, tentu saya akan menggaji kamu lebih tinggi. Tentu kita ma'asyiral muslimin akan berhati-hati dalam bekerja dari hal-hal yang merusak pekerjaan kita, kinerja kita, tentu kita akan tinggalkan. Dari hal-hal yang dapat merusak pekerjaan kita, tentu kita akan hentikan. Berhati-hati kita. Maka begitulah ibadah puasa saat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan berapa jumlah nilai atau pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ibadah puasa itu sesuai dengan kualitas ibadah puasa yang kita kerjakan. Maka tentu kita akan berhati-hati. Berhati-hati terhadap ibadah puasa kita, bagaimana ibadah puasa kita nanti tidak rusak dan mendapat nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi